Pak Agung, terima kasih. Tadi Anda sudah press conference tadi siang dan malam hari ini menyempatkan waktu untuk di program Rosi Kompas TV. Bapak sudah memberikan press conference dan keras sejalan dengan perasaan hampir seluruh rakyat Indonesia. Dan Anda mengatakan dengan sangat lugas bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk menjegal pemain Indonesia, tim Merah Putih yang sudah disiapkan dengan segala upaya terbaiknya supaya gagal jadi juara All England. Pak Agung Firman, saya ingin tanya, bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan itu? Baik, terima kasih Rosi. Udah bisa terdengar suara saya? Sangat jelas, loud and clear. Jadi pertama kami ingin menyampaikan bahwa seperti yang telah kami sampaikan tadi pagi, bahwa sebelum berangkat ke Birmingham, teman-teman sudah dilakukan vaksinasi 2 kali shot, ya, 2 kali dosis, dan kemudian protokol kesehatan sudah kita laksanakan juga sebelum ke pesawat kita melakukan PCR test dan setelah turun dilaksanakan PCR test. Ini terlepas dari begini, ini adalah kenyataan. Dan PCR test yang kedua yang dilakukan di Inggris hasilnya adalah negatif. Begitu landing ya Pak ya? Iya, baru kemudian tanding. Nah, dalam kondisi tersebut BWF mengkonfirmasi ada 7 pemain. Ya, 7 pemain dari 3 negara, Denmark, India, dan Thailand yang dinyatakan positif COVID-19. Ya, berdasarkan tes swab PCR pertama. Nah, begitu ada informasi, ini kan hasil tes ya. Kalau yang Indonesia nanti kita hasil tes menyatakan bahwasannya itu positif. Nah, kemudian untuk yang ke-7 ini itu diberikan kesempatan untuk tes lagi. Yeah. Anda tahu apa yang dilakukan tesnya itu, Rosi? Tadi Markus menyampaikan tes itu dilakukan secara mandiri oleh pemainnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa meyakini kewajaran apakah betul atau tidak. Tesnya dilakukan secara mandiri. Dan kemudian tiba-tiba mereka ikut bertanding. Nah, kemudian tiba-tiba ada informasi bahwasanya kita sepesawat dengan seseorang yang entah siapa makhluknya, katanya terindikasi positif di pesawat tersebut. Kalau dikatakan ada kontak erat itu ngawur itu. Saya pikir itu adalah informasi yang ngawur. Karena orang masuk ke pesawat kan tidak bisa berkontak-kontak. Orang langsung duduk di tempatnya dan kita ingin tahu siapa di pesawat tersebut yang kemudian dinyatakan ada COVID-19 yang sampai hari ini kami tidak dapat informasi itu. Pak Agung, sampai di situ dulu. Apakah, kan ini sudah sepanjang siang, katakanlah sudah hampir lebih dari 6 jam. Apakah Pak Agung sebagai Ketua PBSI sudah meminta keterangan siapakah penumpang itu dan apakah kita bisa mendefinisikan mereka kontak erat? Sampai dengan hari ini teman-teman yang di sana yang melakukannya. Jadi bukan saya tapi teman-teman yang di sana yang berkomunikasi dengan Duta Besar dan berkomunikasi dengan BWF. Tapi sebenarnya yang ditanyakan kan informasinya dari NHS. Kami ingin tahu sebenarnya siapa pada saat itu yang dinyatakan pertama informasi ya, bukan hasil tes. Kalau hasil tes kami negatif. Jadi pada saat hasil tes atlet-atlet Indonesia itu negatif. Tesnya dilaksanakan tes sebelum naik ke pesawat, tes kemudian naik ke pesawat. Nah, informasi ada kontak di dalam pesawat yang kemudian positif juga jadi pertanyaan kita. Berarti kan kalau prosedur di Indonesia sebelum naik ke pesawat orang kan harus ada hasil tes PCR-nya dulu, Rosi. Betul. Ini yang juga setelah dia negatif baru bisa naik. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba ada di atas ada orang yang positif menulari kita? Itu informasi itu sendiri sudah aneh. Ya. Menurut pendapat kami. Betul, karena ini juga dianggap aneh karena kan sempat transit dan mengangkut penumpang dari Turki dan ke Turki ke Birmingham, Inggris, dan sebenarnya ada pemain Turki yang dalam satu pesawat bersama timnas nasional Indonesia. Tadi tidak tetapi anehnya ribut, baru kemudian ada tindakan. Ya, anehnya Turki tidak didiskualifikasi seperti pemain timnas Indonesia. Pak Agung Firman, yang ingin juga menjadi pertanyaan adalah peraturan yang sangat common atau universal bahwa kemudian kalau ada setiap negara begitu landing dia harus isolasi mandiri selama 10 hari. Ketika ada satu penumpang dalam pesawat terkena positif COVID, terlepas dari definisi kontak erat, apakah PBSI mendapat informasi ini sebelum memberangkatkan timnas kita? Ya, kita tidak mendapatkan informasi ini karena kami mempunyai keyakinan bahwasanya kalau dalam pesawat itu
kan sebelum naik ke atas pesawat orang harus dilakukan tes PCR terlebih dahulu. Dan kalau dia tidak negatif, dia tidak bisa naik ke atas itu. Yang kita lakukan dalam hal ini adalah mempersiapkan diri kami. Kan kita kan melakukan apa yang kita lakukan untuk dalam wewenang kita, yang menjadi ruang lingkup wewenang kita, yaitu mempersiapkan supaya kita sehat. Dan itu berarti pelatih, kemudian atlet yang berangkat dan official, dan sudah kita lakukan. Ya, baik kemudian vaksinasinya, baik kemudian penerapan protokol kesehatannya sebelum dan sesudah naik, dan sudah bertanding, Rosi. Ya, jadi dan sudah bertanding. Saya ingin mengkonfirmasi ya Pak Agung Firman, artinya secara internal kita sudah melakukan upaya sebaik mungkin, kita sudah para pemain sudah diprioritaskan untuk mendapat vaksin 2 kali, PCR sebelum take off, dan kemudian landing juga PCR dan negatif, hanya karena 1 orang dalam pesawat itu dari pemain Turki. Belum tahu, yang kita juga belum tahu siapa, karena sampai dengan hari ini kami tidak mendapatkan informasi itu. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa kita tidak tahu bahwa ada aturan atau kebijakan dari pemerintah Inggris bahwa kalau ada 1 saja penumpang dalam penerbangan itu maka harus isolasi mandiri. Itu satu hal. Dan kemudian ada hal yang lain lagi. Ada 7 pemain yang tadinya terindikasi positif, bukan kemudian dia di-ban atau didiskualifikasi, tapi diberikan kesempatan untuk tes PCR mandiri. Tes sendiri. Dan tetap bisa tanding. Dan kemudian tanding, entah hasilnya apa, kemudian dia tanding. Ya. Ini benar-benar sebuah perlakuan yang menyesatkan. Ini belum semuanya ini yang harus diketahui sama rakyat. Itu belum termasuk pemain-pemain kita yang sehat, kemudian tidak boleh menggunakan lift, harus naik tangga ke atas. Betul. Itu belum termasuk mereka yang tidak boleh naik bus. Ya, mereka harus jalan. Pak Agung Firman, begini, tadi waktu dalam press conference Pak Agung Firman mengekspresikan ini dengan sangat lugas, loud and clear. Tapi kemudian saya juga mendengar Pak Agung Firman, nggak ada yang salah dengan BWF gitu. Padahal para atlet mengatakan BWF harus bertanggung jawab. Tidakkah Pak Agung Firman sebagai ketua PBSI juga harus meminta pertanggungjawaban BWF supaya adil terhadap atlet-atlet Indonesia? Saya kira ini proses sedang berjalan. Kami sedang berkomunikasi dengan BWF tentang tindak lanjutnya seperti apa. Kan informasi yang kita dapatkan, kan yang kemudian menyatakan boleh dan tidak boleh kan bukan BWF-nya. BWF merespon informasi, kan seperti itu. BWF merespon informasi dari NHS. Nah, kita berharap dengan informasi ini sudah barang tentu BWF memiliki kebijakan, bukan kebijakan sih, merespon situasi ini secara fair. Nanti akan saya sampaikan ada 2 poin yang ingin kita sampaikan terkait dengan persoalan ini. Terhadap keseluruhan pertandingan All England ini kalau masih ingin memiliki kredibilitas dan dianggap fair.